Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man 'arafa rabbah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV PKS yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim. Tentu anugerah tak terhingga bagi kita, karena kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PKS TV yang berbahagia, alhamdulillah kita saat ini sudah berada kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan tentu keberkahan ini akan semakin menambah kekuatan keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita betul-betul memanfaatkan anugerah tak terhingga ini bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kedatangan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang mal Islam, tentang apa itu Islam. Saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa al-Islamu an tashhada bi anna Allah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tutima as-saum wa tutiyaz zakah wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Tentu sabda Rasulullah ini menggambarkan bagi kita tentang rukun Islam yang selama ini kita yakini. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan baik itu syahadat, salat, saum, zakat dan haji dengan cara-cara yang sangat berbeda, menunjukkan betapa pentingnya amalan-amalan ini untuk kita perhatikan. Salat misalkan, Allah untuk mewajibkan ibadah ini memanggil Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa sangat luar biasa yang menunjukkan keluarbiasaan ibadah ini. Kemudian juga syahadat. Syahadat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sejak manusia dalam kandungan sudah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Saat itu semua orang, apalagi kita yang saat ini muslim, termasuk yang saat ini kafir, berkata bala syahidna, betul kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Demikian juga dengan ibadah saum. Ibadah saum yang sangat luar biasa ini memiliki dimensi syariat yang sangat luar biasa, yang paling tidak Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, dimensi keimanan, di mana setiap kaum muslimin Allah minta kesungguhannya untuk mewujudkan keimanan dengan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimensi saum ini adalah ketika Allah menyampaikan dalam firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu dimensi sejarah bahwa ibadah saum ini bukan diwajibkan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi tentu diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita dalam riwayat mengenal Nabi Adam itu diwajibkan ibadah puasa dalam 1 bulan 3 hari.
Kemudian Nabi Nuh juga demikian, diwajibkan ibadah puasa dalam 1 bulan 3 hari. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan kewajiban ibadah saum atau puasa, terutama di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Apalagi Nabi Daud alaihissalam beliau mendapat kewajiban syarat ibadah puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mendapatkan kewajiban ibadah puasa dalam 1 tahun itu 50 hari. Bahkan seharinya itu harus 24 jam. Mulai Isa sampai Isa kembali. Nah, saatnya umat Nabi Muhammad ketika diturunkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, maka yang dilakukan umat Nabi Muhammad saat itu adalah menggunakan istilah syara'u man qablana, syariat sebelumnya. Apa syarat sebelumnya? Syariat Nabi Isa alaihissalam. Karena di awal-awal kewajiban ibadah saum ini bagi umat Nabi Muhammad adalah para sahabat melaksanakan saumnya sebagaimana umat Nabi Isa alaihissalam. Tetapi rupa-rupanya dengan ibadah yang sangat panjang dalam seharinya 24 jam itu membuat kelelahan umat Nabi Muhammad dan meminta kepada beliau untuk memohon kepada Allah agar disyariatkan ibadah saum yang khusus bagi umat Nabi Muhammad. Akhirnya Allah menurunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka Nabi Muhammad untuk umatnya diwajibkan ibadah saum pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan dengan pelaksanaan mulai dari subuh hingga maghrib. Itulah pendekatan ibadah saum dengan pendekatan sejarah. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan hikmah dan tujuan dari ibadah saum. Sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Di akhir ayat kewajiban ibadah saum Allah menyampaikan bahwa saum itu untuk mencapai derajat takwa, mencapai derajat kesempurnaan keimanan seseorang. Yang berikutnya adalah bahwa ibadah saum menggunakan pendekatan bahasa, di mana Allah tidak menggunakan bahwa ibadah saum itu 1 atau 30 hari, tetapi Allah menggunakan bahasa ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, sehingga dalam benak kaum muslimin bahwa kewajiban ibadah saum itu hanya beberapa hari. Kita bayangkan kalau kewajiban tersebut disebutkan 29 hari atau 30 hari, maka itu akan terasa berat bagi kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah pendekatan, yaitu waqi'iyah, realita, bahwa Allah pun melihat realita kondisi kaum muslimin. Di antara mereka ada yang sedang sakit, ada yang sudah tua renta, ada yang sedang menyusui, ada yang sedang hamil. Maka Allah pendekatan realita di ayat berikutnya bahwa ibadah saum itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin yang baligh, tetapi jika dia sakit dapat mengkodoknya di hari yang lain. Ketika seorang tidak mampu melaksanakan saum, bisa dengan fidyah, dengan membayar atau mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada fakir miskin. Itulah 5 dimensi, 5 pendekatan Allah mewajibkan ibadah saum kepada kita semua. Yang keempat adalah ibadah perintah rukun iman, rukun Islam, zakat. Di mana zakat pendekatannya adalah pendekatan ubudiyah, langsung perintah Allah, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Tetapi di situ juga ada pendekatan sosial ekonomi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak berada di kalangan orang-orang yang kaya. Dan terakhir adalah ibadah haji. Sangat luar biasa ibadah haji. Pendekatan sejarahnya mulai ketika
Siti Hajar bersama anaknya, peristiwa yang Nabi Ibrahim beliau titipkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Dari situlah dimulai pelaksanaan syarat ibadah haji dengan sa'inya antara Safa dan Marwah. Demikianlah yang berbahagia dengan konsep bahwa Islam yang kita yakini saat ini adalah Islam yang pelaksanaannya memiliki berbagai pendekatan dimensi agar kaum muslimin tidak merasa berat untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.